Mari kita melanjutkan renungan kita dari Ibrani pasal 10 ayat 19 dengan tema keberanian masuk ke tempat kudus. Demikianlah firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Pernahkah saudara merasa tidak layak masuk ke suatu tempat yang sangat terhormat? Mungkin istana kepresidenan atau ruang direktur perusahaan besar. Nah, perasaan tidak layak itu wajar karena memang ada protokol dan syarat yang tertentu. Tetapi bayangkan jika seseorang yang berwenang berkata, saudara bisa masuk kapan saja dengan penuh percaya diri. Nah, inilah yang Allah katakan kepada kita melalui darah Yesus. Kita sekarang dapat masuk ke dalam tempat kudus, hadirat Allah yang paling suci dengan penuh keberanian. Kata keberanian di sini tentu bukan kesombongan, tetapi kepercayaan diri yang berdasar pada apa yang Kristus telah lakukan bagi kita. Saudaraku, di dalam sistem perjanjian lama, hanya imam besar yang bisa masuk ke tempat maha kudus. Dan itu pun hanya setahun sekali pada hari pendamaian. Bahkan saat itu ia harus membawa darah korban dan mengikuti prosedur yang sangat ketat. Satu kesalahan bisa berakibat kematian, akses kepada Allah sangat terbatas dan berbahaya. Tetapi sekarang melalui darah Kristus, setiap orang yang percaya memiliki akses langsung kepada Allah setiap saat. Tidak perlu menunggu hari khusus, tidak perlu perantara manusia, tidak perlu ritual yang rumit. Kita bisa datang kepada Allah dalam doa kapan saja dengan penuh kepercayaan. Kata sekarang menunjukkan ini adalah realitas present tense, bukan janji untuk masa depan atau privilege khusus untuk orang-orang yang tertentu. Setiap orang percaya, termasuk saudara yang membaca atau mendengarkan renungan ini, memiliki akses langsung kepada hadirat Allah saat ini juga. Darah Yesus adalah dasar dari keberanian ini, bukan karena kita baik, bukan karena kita layak, tapi karena Yesus sudah menyediakan jalan masuk melalui kematiannya yang menggantikan kita. Darahnya adalah tiket masuk yang tidak pernah kadaluarsa. Praktisnya saudara, ini berarti kita bisa berdoa dengan keberanian, tidak perlu ragu-ragu atau takut ditolak oleh Allah. Kita bisa menghadap Allah dalam penyembahan tanpa rasa minder. Kita bisa mencari Allah dalam saat-saat sulit dengan keyakinan bahwa Ia akan menerima kita. Keberanian ini juga harus mengubah cara kita beribadah dan berdoa. Tidak lagi dengan ketakutan seperti budak, tapi dengan keberanian seperti anak-anak yang dicintai Bapa mereka. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas hak yang luar biasa yang Engkau berikan melalui darah Yesus. Kami bisa datang kepadamu kapan saja dengan penuh keberanian. Tolong kami tidak menyia-nyiakan akses yang begitu berharga ini dan bantu kami mendekatimu dengan hati yang tulus dan penuh syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.